Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku, para pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah, puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan karunia-Nya kepada kita, yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan hidup kepada kita, yang telah begitu memberikan alam terbentang luas yang indah dan subur ini kepada kita. Kemudian mari sama-sama kita renungi salah satu firman Allah dalam Al-Qur'an, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lainnya. Saudaraku, saya ingin menyampaikan betapa mulianya para pengusaha, para pedagang, para entrepreneur yang betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah menyampaikan, para pedagang yang mulia, para pedagang yang jujur, para pedagang yang komitmen dengan nilai keislaman, maka mereka akan bertangga bersama Rasulullah di surga. Iwatu iman rahimahumullah. Umat ini memerlukan para pengusaha, para entrepreneur sekelas Rasulullah, sekelas Abu Bakar Siddiq, sekelas Umar bin Khattab, sekelas Utsman bin Affan, sekelas Abdurrahman bin Auf, sekelas sahabat-sahabat mulia yang bersungguh-sungguh menjadi pengusaha yang sukses, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ternyata menjadi pengusaha yang sukses itu luar biasa manfaatnya buat umat, memberikan kontribusi besar buat umat. Kemudian menjadi pengusaha yang sukses itu betul-betul berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keseharian kita, dalam aturan-aturan Islam, pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang betul-betul memperhatikan sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan aturan-aturan yang Allah instruksikan dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat bagaimana menjadi pedagang-pedagang yang tangguh itu dan tidak pernah lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Iwatu iman rahimahumullah. Menjadi pengusaha itu luar biasa nikmatnya, luar biasa mulianya. Kita bisa tahu dalam sejarah bagaimana seorang pemuda usia 25 tahun ketika beliau menikah itu beliau menyerahkan belasan atau puluhan ekor unta sebagai mahar. Usianya 25 tahun. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Artinya ketika beliau menikah di usia 20 tahun, beliau sudah menjadi seorang pedagang yang sukses. Kemudian kita mengetahui hari ini kita berada di era 1441 Hijriah. Di awal-awal Hijriah itu salah seorang sahabat, Utsman bin Affan, itu sudah menjadi pedagang yang sukses. Dan sampai hari ini hasil usahanya Utsman bin Affan itu masih dinikmati oleh beliau yang sudah meninggalkan kita itu 1000 tahun lebih yang lalu. Kenapa demikian? Karena beliau berbisnis dengan Allah. Karena beliau tahu betul bagaimana menginfakkan hasil usahanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang yang sangat spektakuler kekayaannya di zaman itu demikian cerdasnya menyikapi harta sehingga beliau mampu memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi umat pada saat itu. Saudara-saudaraku, menjadi pengusaha itu memaksimalkan yang Allah berikan pada kita. Anak-anak muda, jadilah pengusaha-pengusaha yang tangguh dan memberikan kontribusi besar terhadap umat ini. Alam Indonesia itu sangat mendukung sekali untuk kita menjadi seorang pengusaha. Tanah subur, luas, hijau, baik itu di bidang
properti, pemukiman, baik itu di bidang agro, baik itu di bidang peternakan, di bidang perdagangan dan lain-lainnya. Dan berlomba-lombalah kita menjadi seorang pengusaha. Karena pengusaha yang sukses itu sama seperti yang dikatakan Rasulullah, mampu memberikan manfaat buat orang lain. Pengusaha yang sukses itu tangannya ada di atas. Jadi kalau Rasulullah katakan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kita bayangkan kalau seorang pengusaha yang sukses itu bisa membangun masjid di mana-mana, bisa membangun sekolah di mana-mana, bisa membangun infrastruktur di mana-mana. Berapa pahala yang dia dapatkan? Selain itu menjadi tangan yang di atas itu mulia. Hidup kita mulia, kita tidak terhina. Kemudian memberikan manfaat buat umat, mensejahterakan umat. Dan alam Indonesia itu mendukung kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hampir mengelilingi seluruh belahan-belahan bumi Nusantara sampai ke pelosok-pelosok. Yang ada adalah keindahan, kesuburan, air yang mengalir di mana-mana. Nyaris tidak ada persoalan dengan persoalan-persoalan sumur-sumur pangan kita. Nyaris tidak ada satupun tanaman yang tidak bisa tumbuh di Indonesia ini. Kemudian menjadi pengusaha itu adalah menjadi pribadi-pribadi yang mulia, memberikan kontribusi besar kepada umat. Kemudian memanage waktu dengan baik. Kita tidak terikat dengan waktu sebagai pengusaha, sehingga kita leluasa menjadi jiwa-jiwa yang merdeka, pribadi-pribadi yang merdeka. Saudara-saudaraku, adik-adik sekalian, para pemuda, mari tingkatkan ilmu kita semaksimal mungkin. Kemudian mari kita juga berusaha untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang jujur, yang tangguh, yang menjadi andalan ekonomi umat hari ini dan masa depan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan membulatkan tekad kita ikut untuk memberikan sumbangsi besar terhadap kemajuan ekonomi Islam ke depan. Billahi bisa dilihat, saya Yun Haryono, owner dari Bumi Darussalam Group yang kesehariannya bergerak di bidang properti, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang mulia di dunia dan di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.